Haleluya. Mari kita terus bersuka cita, sebab kasih-Nya besar bagi hidup kita. Dia telah lahir di hati kita. Dia akan terus mengerjakan pekerjaan baik untuk kita lakukan, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Dan pujian ini dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Sebab Dialah satu-satu anugerah terbesar dalam hidup kita.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, kebesaran, pengagungan hanya kami berikan kepada-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas segala Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena Kau mau hadir dalam dunia, rela dihinakan untuk kami ya Tuhan. Ampuni, mungkin kami kurang bersuka cita karena Engkau, kami kurang bersyukur ya Tuhan. Tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, kami diingatkan akan kasih-Mu akan terus memperbarui hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersuka cita semuanya hari ini ya. Ya, satu hal yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki Dia di dalam hidup kita. Amin. Bisa mengaminkan itu, bahwa memiliki Dia lebih daripada memiliki harta sebesar apapun di dunia ini. Amin. Ya, sore hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus datang memperbaharui kita di dalam kasih-Nya. Ini memang tema nasional dari GBIS. Jadi tema nasional GBIS di seluruh Indonesia mengambil tema ini, Yesus datang memperbaharui kita di dalam kasih-Nya. Ayatnya terambil dari Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya mengajak kita semua membaca bersama-sama ayat ini ya. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Bisa terlihat ya. Oke, yang siap baca katakan puji Tuhan, coba. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, karena ayat ini, ayat tema ini diambil dari Sefanya. Dan Sefanya ini ya dari dalam perjanjian lama. Maka mau tidak mau firman yang saya sampaikan ini harus juga mengambil latar belakang dari perjanjian lama. Namun sesungguhnya dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru itu kalau ditarik benang merahnya hanya satu intinya, yaitu Injil. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 itu Injil yang pertama. Yesus berkata pada ular itu bahwa akan terjadi permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan kulitnya. Ini berita Injil yang pertama sampai diakhiri di kitab Wahyu. Dan kitab Sefanya ini merupakan kitab yang disebut sebagai kitab tergolong kitab nabi kecil. Ya, kitab nabi-nabi itu dibagi dua, nabi besar, nabi kecil, tapi bukan berdasarkan karyanya yang lebih besar atau bukan berdasarkan pribadi orangnya yang lebih unggul. Tidak, pembagian ini hanya berdasarkan jumlah kitab, jumlah tulisan yang ditulis. Nah, Sefanya ini termasuk di dalam kitab nabi kecil, hanya 3 pasal ya. Nah, kita belajar bahwa Nabi Sefanya ini dipakai Tuhan pada masa kerajaan Yehuda itu di bawah pemerintahan Raja Yosia, kurang lebih 640 sebelum Masehi. Sejaman dengan Nabi Yeremia, Habakuk. Dan ini
menjelang akhir dari masa kerajaan Yehuda dan Israel sebelum dibuang ke Babel dan Asyur. Karena apa? Karena semakin parahnya kerusakan moral dan rohani dari bangsa Israel. Nah, kita akan melihat, saya tidak panjang di situ ya, karena itu hanya menjadi latar belakang. Jadi ini juga latar belakang dari kitab Sefanya itu. Runtuhnya kerajaan Israel dan Yehuda. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya kisah tentang kerajaan Israel dan Yehuda, bagaimana setelah Salomo kerajaan ini terbelah dua. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, kerajaan selatan disebut dengan kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Ya. Nah, kerajaan Israel atau kerajaan utara ini lebih banyak raja-rajanya yang tidak takut akan Tuhan, sehingga kerusakan moralnya itu lebih besar. Kerusakan moral dan rohaninya lebih parah daripada kerajaan selatan. Dan di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 itu bagaimana kerajaan utara ini kemudian ditaklukkan dan dibuang ke Asyur, ditawan oleh Raja Asyur, oleh Raja Tiglat-Pileser III. Itu kehancuran atau berakhirnya kerajaan utara, kerajaan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi. Sebetulnya kerajaan selatan, ya, kerajaan selatan ini seharusnya bisa bertahan sampai selama-lamanya, kerajaan selatan. Karena apa? Karena ada janji Tuhan kepada Daud. Ada janji Tuhan kepada Daud bahwa di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 bahwa dikatakan bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Daud. Seharusnya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kerajaan Israel itu tetap kokoh dan terus-menerus dari keturunan Daud. Namun sayang, ya pada akhirnya kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ini pun harus bubar. Karena apa? Karena kejahatan mereka, karena ketegar-teguhan mereka, karena keras kepalanya mereka. Tuhan memberikan teguran. Tuhan di ayat sebelumnya di pasal di kitab Raja-Raja itu Tuhan memang memberikan syarat bahwa kerajaan itu akan kokoh. Janji kepada Daud. Allah sendiri berfirman kepada Daud, kerajaan akan kokoh selama-lamanya. Tapi memang dengan syarat. Ya, dengan syarat jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya, masa supaya mereka itu terus mengikut Tuhan, ya, maka kerajaan Yehuda ini akan terus kokoh dan dari keturunan Daud terus akan terus berada sampai selama-lamanya seharusnya. Namun pada akhirnya kerajaan ini juga bubar. Kerajaan Yehuda ditawan oleh kerajaan Babel. Babilonia ditawan ke Babel. Selama 70 tahun mereka ada di dalam penghukuman. Tuhan memberikan teguran. Tuhan itu memberikan teguran dan seruan pertobatan itu tidak sekali dua kali, terus menerus. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia terus, ya, apalagi Nabi Yeremia yang terus menyerukan pertobatan sampai Nabi Yeremia ini mengalami banyak penganiayaan karena selalu memberitakan tentang penghukuman. Dan Allah memakai banyak nabi, ya. Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Amos, Mika, Zakaria, Maleaki untuk menyerukan
menyerukan 3 hal pokok kepada bangsa Israel. Yang pertama itu hukuman dalam Sefanya 1. Jadi Sefanya pasal 3 itu sepenuhnya berisi pesan Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel. Hukuman di dalam Sefanya pasal 1. Bahkan dikatakan semua akan dibinasakan, semua manusia, entah kerajaan utara, entah kerajaan selatan, akan dibinasakan semua. Itu ancaman hukuman. Tapi ada janji jika kalau terjadi pertobatan. Di pasal 2 diserukan pertobatan. Kemudian di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 itu dijanjikan keselamatan. Jadi pasal 17 termasuk kepada janji pemulihan dan keselamatan yang kepada bangsa Israel. Namun apa yang terjadi? Israel tetap tidak bertobat. Ya, sampai Nabi terakhir Maleakhi. Walaupun Nabi terakhir, Nabi Maleakhi itu menyampaikan teguran yang keras, peringatan akan datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Nabi Maleakhi menyerukan hal itu. Namun bangsa Israel tetap tidak taat, tetap keras kepala, tetap melawan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membisu. Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak pakai nabi lagi setelah Maleakhi itu sampai 400 tahun, yang disebut 400 tahun masa kekelaman, sampai menginjak kepada perjanjian baru. Lalu kemudian Tuhan berbicara. Berbicara diawali dengan peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu sudah menjanjikan keselamatan. Memang konsepnya berbeda dengan perjanjian baru, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Perjanjian lama itu sebagai simbol dari apa yang akan datang, sebagai awal dari apa yang akan datang. Pertama dikasih hukum Taurat supaya mereka itu tahu ternyata hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hukum tidak bisa menyelamatkan mereka. Tuhan kasih syarat bagi mereka untuk bawa persembahan setiap tahun. Mereka bawa korban penghapus dosa. Tapi pada akhirnya memang setiap tahun mereka balik lagi. Setiap tahun balik lagi. Karena apa? Karena setiap tahun mereka juga melakukan dosa. Jadi perjanjian lama itu sebagai pengantar kepada perjanjian baru untuk mengingatkan mereka, ini loh, korban binatang tidak bisa menyelamatkan engkau. Harus tiap tahun kau bawa. Sampai kapan? Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan korban yang sesungguhnya. Janji keselamatan Tuhan berikan. Janji keselamatan dan pemulihan. Kita tahu hakikat Allah itu adalah kasih. Kasih itu bukan sekedar sifat Allah, tetapi itu hakikat Allah. Melekat di dalam pribadi Allah, dan keberadaannya adalah kekal, Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Tidak berubah oleh apapun di luar diri Allah. Apapun yang ada di luar diri Allah itu tidak mengubah kasih Allah. Kasih Allah, pilihan Allah atas bangsa Israel, janjinya kepada bangsa Israel juga tidak berubah oleh dosa-dosa bangsa Israel. Kok bisa ya? Kalau gitu enak ya. Gak apa-apa dong berdosa. Terus janjinya, kasihnya gak berubah. Mari kita melihat kasih Allah tidak dari sudut pandang yang seperti itu. Kasih, pilihan dan janji Allah kepada bangsa Israel itu tidak pernah berubah oleh dosa dan pemberontakan Israel. Sampai hari ini Allah masih menunggu pertobatan Israel, sekalipun hanya tinggal sisa-sisanya. Di Roma 4 ayat 27, Roma 11 ayat yang kelima itu dikatakan bahwa akan ada sisa-sisa Israel.
yang diselamatkan. Israel secara literal ya, artinya bangsa Israel ya, yang ada di negara Israel. Israel betul-betul Israel secara lahir ya, keturunan Abraham ya. Masih akan ada yang selamat. Sekalipun sampai hari ini banyak di antara, saya nggak tahu statistiknya apa, ada yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias ya. Karena sebetulnya mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, karena sampai hari ini mereka masih mengharapkan Mesias itu hadir. Mereka masih kita perjanjian lama, mereka tidak punya kita perjanjian baru ya, mereka tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Karena itu mereka salibkan Yesus. Kasih Allah tidak berubah. Dan kasih Allah itu memang universal. Kasih Allah yang universal itu kemudian tidak hanya untuk bangsa Israel. Sebagaimana janjinya kepada Abraham, bahwa berkat Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk kita semua ini yang bukan keturunan asli Abraham. Tidak tahu kita ini dari keturunannya siapa. Yang pasti Adam, dari keturunan Adam ya, karena dulunya hanya satu manusia yang diciptakan, Adam dan Hawa. Tapi setelah itu kita keturunan siapa? Yang pasti bukan dari Abraham, Ishak, Israel. Kita bukan keturunan Yahudi. Abraham ya, punya anak tidak hanya Ishak, sekalipun Ishak anak perjanjian. Yakub yang mempunyai 12 anak, tapi ada anak yang lain juga. Nah, kita tidak tahu kita dari keturunan siapa, tetapi janji Allah bahwa berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa itu digenapi, sehingga kita sekarang menerima janji berkat Abraham. Berkat Abraham itu apa? Sering orang salah menafsirkan berkat Abraham itu keturunan, karena Tuhan janji keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bapak Ibu mau punya keturunan segitu banyak? Ya, gak apa-apa sih gitu. Nah, dikasih keturunan, tapi bukan itu janji Tuhan. Oh, janji berkat Abraham itu tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu khusus kepada bangsa Israel. Berkat Abraham itu apa? Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14 dikatakan, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, yaitu Kristus. Kristus ini Yesus secara silsilah, secara lahiriah betul dari keturunan Abraham. Ya, bisa dilihat dari Injil Matius, ya, silsilah Yesus benar dari keturunan Daud. Tetapi kita yang bukan keturunan dari Abraham itu juga menerimanya melalui Kristus yang lahir di dunia. Kristus secara manusia ya, dari Yusuf itu keturunan dari Abraham. Jadi kita yang percaya kepada Kristus ini, kita menghisap berkat Abraham melalui Kristus ini, yang adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Jadi berkat Abraham itu akhirnya sampai kepada kita. Maka janji pemulihan kepada bangsa Israel, janji keselamatan kepada bangsa Israel, juga untuk kita semua orang-orang percaya yang adalah keturunan Abraham secara rohani melalui Yesus Kristus. Berarti kepada kita ada janji itu, ada keselamatan itu, imani itu, bahwa Bapak Ibu Saudara semua
yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima berkat Abraham itu. So kita terima Yesus sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar jadi Kristen. Ya, orang Kristen belum tentu dia akan menjadi anak-anak Allah kalau dia tidak menerima Yesus secara pribadi di dalam hatinya, mengakui betul-betul Yesus sebagai Tuhan, dan tidak hanya mengakui tapi menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Benar-benar jadi Tuhan. Sangat-sangat gampang posisi Tuhan di dalam hati kita itu tergantikan oleh yang lain. Saya pernah menyampaikan tentang berhala-berhala tentang hati. Ada terlalu banyak berhala yang bisa menggantikan posisi Kristus di dalam hati kita. Penerimaan, harga diri, harta, nama baik, posisi, dan sebagainya itu bisa menggantikan posisi Tuhan. Tidak lagi menjadi satu-satunya Tuhan. Saya pernah menyampaikan sebuah quote bahwa Jesus is not number one. Tuhan bukan nomor satu. Karena kalau nomor satu nanti ada nomor dua. Ya dalam sudut pandang prioritas pekerjaan, mungkin kegiatan kita mungkin ya kita menjadikan pelayanan untuk Tuhan itu nomor satu. Tapi dalam hal satu-satunya, dalam hal yang kita andalkan, yang kita pegang, bahwa Jesus is not number one, tapi Jesus is only one. Amin. Mau menjadikan Yesus the only one dalam hidupmu? Ada yang jawab ya? Mau nggak menjadikan Yesus itu the only one, hanya satu-satunya? Loh, apa saya tidak boleh punya kedudukan? Silakan. Punya harta, silakan dibutuhkan. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai Tuhan yang kau agungkan lebih daripada Tuhan. Ya, yang kau taruh Tuhan itu di nomor sekian. Ya, ibadah kepada Tuhan nomor sekian. Nomor satu kesenangan dulu. Ya, kalau ada waktu ibadah, ya, kalau ada waktu cari Tuhan, kalau ada butuh cari Tuhan, ya, itu namanya Yesus bukan the only one. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bersyukur sekali bahwa kita ini terhisap kepada Abraham, sekalipun tidak secara lahiriah kita keturunan Abraham. Tapi kita berterima kasih kepada Yesus Kristus yang rela jadi manusia untuk menggantikan posisi kita di salib, dihukum dalam penghukuman kekal. Sudah Yesus genapi lewat kelahiran dan kematian. Kelahiran Yesus diperingati semeriah apapun tidak akan memberi arti apa-apa di dalam hidup kita kalau kita tidak memaknai kematiannya sebagai penebus dosa kita, dan kemudian dia bangkit menjadi Tuhan kita yang satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sangat-sangat bersyukur ya, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita janji. Karena itu mari kita menerima ya janji itu. Di dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17 ada 3 janji Allah di situ. Yang pertama dikatakan Tuhan Allahmu akan ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Itu janji Tuhan waktu itu kepada bangsa Israel waktu di Sefanya, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Karena itu ketika Yesus datang, mereka berharap bahwa Yesus akan memberi kemenangan kepada mereka dari penjajahan Romawi. Ingin menjadikan Yesus raja secara lahiriah.
Tapi Yesus datang bukan untuk memberikan kemenangan, ya, yang untuk hal-hal sementara. Allah berjanji memberikan kemenangan atas kuasa dosa, ya. Bahwa Allah Bapa itu mengaruniakan, ya, Allah itu berjanji, ya, akan menjadi pahlawan bagi Israel untuk memberikan kemenangan, dan janjinya kepada kita bahwa Dia, ya, Allah itu akan mengaruniakan Yesus anaknya itu, ya, untuk menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia. Secara imanen Allah itu ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu Allah memberi pesan melalui malaikat Gabriel kepada Yusuf, berikan dia nama Immanuel, di mana dia sekali-kali tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara saya. Allah ada di tengah-tengah kita, ya, untuk memberikan kepada kita itu kemenangan dan menjadi pahlawan yang memberikan kepada kemenangan kepada kita atas dosa, ya, atas dosa. Bukan kemenangan dalam hal-hal yang lain, ya. Kemenangan atas dosa ini yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh manusia siapapun, apalagi diri kita sendiri, ya. Oleh korban-korban apapun, tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kemenangan atas dosa. Hanya lewat penyaliban Yesus Kristus kita dibebaskan. Itu kita terima, Bapak Ibu. Mari kita bersyukur sekali untuk hal ini, ya. Jangan kita bersyukur hanya untuk berkat-berkatnya, tapi kita tidak pernah berfokus kepada pribadi Allah. Kita hanya datang kepada Tuhan hanya untuk cari pertolongannya, ya. Kita tidak pernah datang untuk rindu bertemu dengan pribadi Allah, ya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah keluargamu. Dia ada di dalam hidupmu, menyertai kemana engkau pergi. Karena dia berjanji, kita ulang di dalam Ibrani pasal yang ke-12, salah, ayat ke-4 ayatnya, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percaya? Dia tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, ya. Dalam kondisi apapun, kita yang seringkali lepas, kita yang seringkali melarikan diri dari hadirat Tuhan, kita yang seringkali seakan PDW, ya, cari Tuhan kalau sudah kepepet, sudah butuh Tuhan. Kita sibuk dengan kegiatan kita lupa ada kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan hidup kita ini adalah bait suci di mana Allah mau tinggal di dalam kita. Tapi kadang keberadaannya tidak kita hiraukan. Bapak Ibu, seandainya kita ada di tengah-tengah sebuah komunitas, kemudian kehadiran kita ini tidak dihiraukan, pasti kita marah. Ada banyak orang yang menjadi tersinggung, ya, ketika tidak direkan, tidak dihargai, tidak dianggap, ya, ngobrol, tidak diajak ngobrol, pasti tersinggung. Ya, tapi bagaimana perlakuan kita kepada Tuhan? Ya, seringkali kita tidak pernah ngajak ngobrol Tuhan, seringkali kita mengabaikan keberadaannya dalam hidup kita. Ya, kita cari Tuhan ketika kita butuh pertolongannya. Ya, mari lewat momen ini kita berubah, bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Itu untuk kita, ya. Jadi mari kita menghargai keberadaannya. Janji Allah yang kedua di dalam kitab Sefanya itu adalah bahwa dikatakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Allah itu senang, ya, senang dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Dia bersukaria sampai bersorak-sorai, ya. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, dia bersukacita karena kita. Pertanyaannya, ya, bagaimana dengan kita? Allah itu sampai bersorak-sorai, itu mengindikasikan ekspresi ini
ya, mengindikasikan satu kasih dan kegembiraan, sukacita yang besar dari Allah karena umatnya. Dan itu hal ini harusnya berdampak membawa sukacita juga kepada umatnya, ya kan? Harusnya itu berdampak membuat kita ini bersukacita karena Tuhan. Seringkali kita bersukacita karena berkatnya, pertolongannya, nggak bersukacita karena pribadi. Tuhan itu suka, senang. Ada di sini Bapak Ibu Saudara yang punya anak nggak senang dengan anaknya? Dan seorang bapak itu senang dengan anaknya, apalagi dengan cucu biasanya yang biasa. Ya. Paham itu kalau sudah dengar di bawah itu, ya, kadang suaranya sepeda motornya panahnya itu udah ketahuan. Dengar aja, ya ada suaranya kaki, ada suaranya pian. Kita ini sudah bersuka cita. Jadi saya pian datang. Ya, Tuhan itu seperti itu dengan kita, senang dengan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Adalah kita bersuka cita karena Tuhan. Dan kemudian apa yang Tuhan nyatakan di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 17? Ia memperbaharui engkau di dalam kasih-Nya. Umat Israel yang sudah jauh dari Allah, jauh dari Tuhan. Itu Tuhan sudah tawar. Tuhan sendiri itu menjadi marah kepada bangsa Israel, menghukum bangsa Israel. Itu bukan ekspresi dari kebencian. Tidak. Hakikat dia adalah kasih. Hukuman, kemarahan Allah itu adalah ekspresi dari keadilan Allah. Karena kejahatan Israel itu sudah di luar batas. Sangat-sangat keras kepala, ya, sangat-sangat memberontak kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan, kalau dikatakan ia memperbaharui engkau di dalam kasih-Nya, bukan artinya kasih-Nya Allah itu, tapi Allah ingin membangkitkan umat Israel ini untuk mengingat kasih Allah. Karena mereka sudah tawar hatinya, mereka sudah beralih kepada berhala-berhala. Allah ingin memperbaharui mereka untuk mengingatkan mereka harus kembali kepada kasih Allah. Umat Israel yang sudah jauh dari Tuhan, ya, bahkan hatinya itu sudah beralih kepada berhala-berhala. Tuhan ingin diperbaharui kasih-Nya kembali kepada kasih Allah. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih-Nya yang sangat-sangat besar itu sudah dicurahkan secara total, tidak tersisa lagi kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah diberikan sepenuhnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Allah itu sudah diberikan secara total kepada kita. Sudah diberikan semuanya kepada kita. Dan itu seharusnya membuat kita ini bersyukur, kita ini sadar siapa kita ini, ya. Kan itu kalau Abraham dipilih oleh Allah, itu kedaulatan Allah. Kenapa Abraham? Kenapa Abraham yang dipilih Tuhan dari sekian banyak orang? Itu kedaulatan Allah. Bukan karena Abraham baik, tidak juga. Abraham waktu di Ur Kasdim bersama keluarganya, mereka juga masuk keluarga menyembah berhala. Tapi Tuhan pilih Abraham, keluar kamu dari tanah. Mereka sempat keluar dari Ur Kasdim,
menetap di Haran. Sampai Terah, ayahnya Abraham, meninggal. Tuhan panggil lagi Abraham, ayo kamu kembali, keluar dari tanah Haran untuk menuju kepada tanah perjanjian. Dan itu tidak terwujud sampai mereka dijajah di Mesir 400, diperbudak di Mesir 400 tahun. Lalu Tuhan keluarkan mereka ya dengan tangan Allah yang kuat sampai masuk ke tanah perjanjian. Setelah itu tanah perjanjian itu tidak bertahan menjadi milik mereka, ya, diambil oleh Palestina lah. Karena itu terjadi perang, dianggap itu milik Palestina. Terjadi perserokan ke bangsa Israel di mana-mana sampai 1948 kerajaan Israel, negara Israel itu berdiri. Ya. Kasih Tuhan itu tetap kepada bangsa Israel, ya. Dan kasihnya tidak akan berkurang. Pelanggaran yang dilakukan ya oleh bangsa Israel dan juga oleh kita ya, itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan ya, kepada kita. Kasihnya sangat besar, sudah dicurahkan secara total kepada semua umat pilihannya. Dan kasih itu tidak akan berkurang ya, oleh pelanggaran dan dosa kita. Akan berkurang sekalipun kita berdosa. Ya. Sedalamnya engkau jatuh dalam dosa, anugerah Tuhan itu lebih dalam akan mengangkat kita. Pak Rasul Paulus berkata, lalu kalau begitu apakah lebih baik ya kita jatuh saja dalam dosa, kita hidup dalam dosa supaya kasih Allah semakin bertambah? Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Ya, tidak. Anak yang aku kasih aku hajar, berkali-kali jatuh dalam dosa, saat juga akan dihajar oleh Tuhan. Anak yang dikasih itu akan dihajar oleh Tuhan, kasihnya tidak berubah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian di bagian yang terakhir ini adalah bagaimana respon kita. Bagaimana respon kita? Allah tidak menuntut balasan apapun. Allah tidak sama sekali menuntut balasan apapun pada kita. Kalau ada lagu menyatakan dengan apa akan ku balas kasihmu, itu bukan karena Allah menuntut, tetapi kita sebagai orang-orang yang bijak, orang yang berakal budi, orang yang tahu bagaimana harus menghargai kasih Allah, ya. Orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Punya naluri untuk membalas kasih Tuhan. Tapi Tuhan tidak menuntut. Kita orang yang tahu berterima kasih, ya, orang bijak berakal budi akan sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita senang, kita bersuka cita, kita bergembira, kita bersyukur karena Tuhan, atau ya biasa-biasa saja? Ya, setiap hari sibuk, ya, dari bangun tidur sudah sibuk, ya, sampai malam sibuk, ya, nggak pernah bersenang-senangan dengan Tuhan, nggak pernah bermesra-mesraan dengan Tuhan, ya, nggak pernah, bahkan tidak pernah mengabaikan keberadaan Tuhan. Kehadiran Tuhan hanya sebagai pelengkap penderita dalam hidup kita. Itu menjadi pertanyaan bagi kita, ya, menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kita biasa-biasa saja, nggak pernah antusias dengan Tuhan, nggak pernah bergairah, sedangkan Tuhan itu bergairah karena umatnya. Tuhan ada, Allah ada di tengah-tengah kita, dia bersuka cita. Tuhan 3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir. Ya, bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam setiap kehidupan kita. Itu di dalam konteks satu persekutuan, ya, di dalam konteks satu kesehatian. Tuhan itu hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita perbaharui, ya, perbaharui kasih kita kepada Tuhan. Kristus datang bukan semata-mata
menebus dosa kita, menghapus dosa kita, selesai, sudah tugasnya. Seperti di kayu salib dia berkata memang sudah selesai tugas penebusannya. Tapi apakah sampai di situ saja kita sudah diampuni dosanya? Tidak. Tapi dia ingin menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang segambar dan serupa. Dia ingin mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Loh, kalau gitu kenapa? Ya Tuhan itu kok ya langsung kita ini dijadikan sempurna gitu. Ya, nggak tahu rancangan Tuhan. Kita nggak bisa Tuhan itu punya rancangan semesta. Ya. Rancangan Allah itu global, ya. Meliputi seluruh umat manusia di dunia, meliputi alam semesta juga. Pemulihan Allah ini juga pemulihan alam juga. Rancangan Allah yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita selami. Tetapi kita bisa mengikuti kehendaknya. Dan itu harus kita mengikuti kehendak Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau membalas kasih-Nya, jadikan hidupmu seperti yang Dia mau dalam kehidupan kita. Dia punya rancangan untuk masing-masing kita. Kalau Dia tidak punya rencana untuk masing-masing kita, untuk apa Dia biarkan kita ada di dalam dunia ini? Kalau sudah diampuni, sudah tebus dosanya, ya bawa pulang ke surga. Ya. Kata Rasul Paulus itu lebih baik. Ya. Tapi lebih penting aku ada di dunia ini untuk bekerja dan memberi buah. Itu rencana Tuhan itu. Kalau kita ini rancangan kekal Allah itu kan kita nanti di dalam kekekalan bersama Bapa di surga kan. Tapi apa mau Bapak Ibu cepat-cepat mati gitu? Karena kan kalau untuk masuk di dalam kekekalan kan melewati kematian. Dia nanti nggak tahu nanti ya Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita masih hidup, kita tidak mengalami kematian, kita dirubahkan dalam sekejap. Ya, kita nggak tahu kalau kita bisa sampai di situ. Kita siapa tahu menurut orang. Ya. Ada yang mau tapi cepat-cepat gitu dipanggil Tuhan untuk bertemu Bapak, untuk masuk di dalam sukacita kekal abadi. Mau? Ayo mau kan enggak? Cepat-cepat gitu loh. Nanti malam ya Tuhan. Ya. Kalau bisa panjang umurnya gitu terus. Pulang tahun lagi panjang umurnya, selamat panjang umur. Ya. Selamat panjang umur, terus mau panjang umur sampai kapan? Ya. Kalau kita bekerja memberi buah, ya. Itu kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Panjang umur apa artinya? Kalau kita tidak menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita, ya, bahkan hidup di dalam dosa, ya, jatuh bangun dalam dosa, jangankan menggenapi rencana Allah, dengan hidup kita sendiri aja kita nggak bisa beres-beres. Ya, nah, satu dosa saja mungkin kita nggak pernah bisa beres-beres, ya kan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari Tuhan datang untuk memperbarui kita di dalam kasih-Nya, untuk memulihkan hidup kita untuk sesuai dengan rencananya. Amin. Mau bersukacita untuk Tuhan, mau bersorak-sorai untuk Tuhan, selalu bukan hanya di gereja, ya, di rumah pun kita bersukacita, bangun pagi terima kasih Tuhan, bersorak-sorai kalau perlu bagi Tuhan. Kita berdiri, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, lewat satu pujian, Tuhan Allah ada di tengah kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kadang-kadang di gereja saja kita disuruh bersorak-sorai, disuruh nyanyi. Aduh, ya, nggak nyanyi kadang. Kalau dengan alasan, nggak bisa lagunya, ikuti saja WL-nya. Ya, Tuhan nggak melihat ya, seberapa pintar kita nyanyi. Ya memang kalau yang bertugas di sini ya harus bisa nyanyi gitulah, paling enggak. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak dituntut bisa. Dan kalau lagu-lagunya tadi seperti tadi, lagunya banyak yang baru, saya juga banyak yang nggak tahu. Tapi ikuti saja,
Ya, ada WL di sini tugasnya untuk membimbing kita. Ya, jangan tapi cuma di gereja kita bersorak-sorak. Ya, dimanapun kita bersorak-sorak. Kita hanya lagu bersorak-sorak ya untuk Tuhan. Ya, Tuhan Allah karena Dia ada di tengah-tengah kita. Coba Bapak Ibu imajinasikan bahwa Dia sebelahmu mungkin, di kirimu, di kananmu ada Yesus di sini. Dan Tuhan di tengah-tengah kita. Dia memang sudah naik ke surga. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Tapi pribadinya kekal. Dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan engkau. Imajinasikan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Oke. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Gak usah bersedih. Kalau kita merasa kita banyak dosa, minta ampun kepada Tuhan. Dan Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Bereskan dengan Tuhan dan kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Oke, kita Engkau kasih adanya dan kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami boleh mengingat kembali akan kelahiran kedatangan-Mu ya Tuhan. Menebus setiap kami Bapa. Engkau rela meninggalkan segalanya karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau sebagai pahlawan bagi kami Tuhan. Engkau melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Engkau menebus kami
dari hukuman maut Tuhan, sehingga kami beroleh bagian di dalam kerajaan-Mu yang kekal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa Tuhan, dan Engkau selalu bersuka karena kami Tuhan anak-anak-Mu. Dan biarkan kami merasakan gairah yang sama Tuhan. Kami selalu bergairah untuk mendekat kepadamu senantiasa setiap saat Tuhan, di dalam setiap keadaan, di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersuka cita, dan kami yakin Tuhan, Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami yang akan memampukan kami mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kami memiliki Engkau Allah yang kekal yang sudah memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki Allah yang luar biasa yang akan senantiasa membaharui kehidupan kami, hati kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau Roh Kudus terus mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi seperti yang Engkau mau. Bukan seperti yang kami mau Bapa, tapi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami mau berproses hanya bersama-Mu Allah yang mengasihi kami tiada batas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran bakat bagi setiap umat-Mu. Engkau pakai dia, tambahkan kembali hikmat ya Tuhan, dan terlebih hati yang mengasihi Engkau dan mengandalkan Engkau dalam segala apa yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah Minggu Edukasi.
Baik, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dipersilakan bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah menerima lilin elektrik. Baik, kita akan mempersiapkan bersama. Kita akan naikkan pujian bersama. Kita akan bersama-sama menyalakan dengan penuh hikmat dan rasa syukur bagi Tuhan. Kita akan mengingatnya di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita
memberikan sedikit ulasan tentang pakaian adat tadi bagi Bapak Ibu yang memang tidak bersedia memakai atau tidak punya, tidak usah memaksakan, datang aja ya. Jadi untuk minggu depan itu kan temanya itu doa bagi bangsa. Diharapkan kita bisa berpakaian adat ya, tapi tidak wajib. Bagi saudara yang tidak punya atau rasa dan nyaman, silakan hadir ya, dengan pakaian biasa. Ya, itu yang kita harapkan agar itu tidak menghalangi kita hadir berdoa bersama-sama bagi bangsa kita. Mari kita akan akhiri. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan karena Dia yang mengasihi kita untuk selama-lamanya. Di Tuhan, hari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang limpah atas kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami dan memberkati kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu bagi kami, sehingga kami terus akan diperbarui dari hari ke hari sampai kami jadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami semua. Kami juga menyerahkan kesehatan kami dan kekuatan kami ya Tuhan, yang seringkali kami merasa lemah tanpa Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Berdoa untuk mereka yang sakit yang tidak bersama kami, biarlah sukacita-Mu terus mengalir dalam hati mereka. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu yang menopang kami, melindungi, menjagai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan mengalir di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, dan kau dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Warta Jemaat. Sukacita Natal di tempat ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Mari memberikan kebahagiaan pada saat Natal dan Tahun Baru dengan berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur kepada gereja. Ayo bersama-sama berbagi sukacita dan kebaikan. Persembahan ini akan digunakan untuk keperluan Natal, Tahun Baru, dan aksi sosial. Amplop disediakan di meja belakang. Komsel-komsel dilaksanakan di tengah minggu. Hubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah gabungan pria dan wanita, pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah tutup tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember, pukul setengah 7 pagi. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu pagi saja. Untuk membangun suasana cinta Indonesia, diharapkan seluruh jemaat mengenakan pakaian adat daerah. Mari seluruh jemaat mengasihi negeri ini melalui doa bersama bagi Indonesia. Ayo, satukan hati dan doa kita. Selamat Natal, selamat menyambut Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.